Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, full spoiler One Piece chapter 1044 udah keluar nih guys. Karena Mr. K juga lagi fokus ya kan sama konten yang satunya lagi. Dan beliau ini aku dengar lagi kurang enak badan guys. Jadi oke, kita doakan agar beliau cepat sembuh ya. Amin. Oke, makanya full spoiler chapter terbaru bakalan aku yang handle dulu. So, tanpa banyak basa-basi lagi lah, kita langsung aja ke kontennya guys. Let's go! Judul chapter 1044 adalah Kesatria Pembebasan. Ya, judul kali ini pastinya mengarah langsung ke Luffy guys. Yang mana nama buah iblisnya juga bakal dibongkar di chapter yang sekarang. Kemudian buat di cover story-nya masih diisi nih sama edisi Jarma Double Six Perjalanan Tanpa Emosi yang sekarang udah sampai di volume 8 dengan judul Big Mom Sedang Dalam Ekspedisi. Penelitian dimulai. Nantinya di cover story-nya kita bisa ngeliat kalau Oven udah nyerahin Niji dan Yonji. Dan mereka ternyata bakalan diteliti sama Prim, Brony, dan Anana. Makanya di cover story-nya juga kita dikasih lihat kalau anak-anak dari Big Mom pada megang alat guys. Kayak pisau, gergaji, palu, dan laser. Next, kita masuk nih ke chapternya yang dimulai dengan memperlihatkan Our Bakasenjo yang berbicara sendiri. Luffy di momen itu terlihat kebingungan sama apa yang terjadi dengan tubuhnya. Karena Luffy ngerasa kenapa dia masih bisa sadar padahal dirinya udah kalah. Di momen itu juga Luffy juga entah mengapa selalu merasa dalam kondisi senang guys. Makanya Luffy selalu diperlihatkan dalam kondisi tertawa dan tubuhnya pun mengeluarkan kilatan hitam. Menariknya di momen itu kita juga bisa ngedenger nih suara drum yang terdengar semakin keras yang terus berkumandang seakan menjadi latar akan terjadinya sesuatu. Sementara itu di momen lain, Zunesa terlihat masih sibuk dengan rombongan kapal pemerintah dunia. Di momen yang sama, Momo juga terlihat sedang menatap ke atas atap Onigashima guys. Dan dia berkata, "Joy Boy?" Yamato yang mendengar Momo berkata Joy Boy langsung bertanya, apakah yang dia maksud adalah Luffy? Dan apakah itu yang dikatakan oleh Zunesha? Sayangnya di momen itu Momo nggak ngejawab pertanyaan dari Yamato. Dan Momo pun harus pindah ke distrik kesenangan guys. Di sana kita dikasih lihat kalau Sanji yang merasakan sesuatu. Dan dia ngerasa kalau itu ada hubungannya dengan Luffy. Well, tapi nggak cuma Sanji doang yang ngerasain kebangkitan dari Luffy guys. Soalnya di momen selanjutnya, beberapa orang di lantai pertunjukan seperti Kid, Kakehio, dan bahkan Marco merasakan hal yang sama. Makanya di momen itu Marco langsung memberitahu kepada Tama dan Nami yang sedang menangis kalau berita Luffy mati sepertinya bohong. Soalnya dia merasakan Luffy masih bernafas. Next moment pun pindah ke kastil Pangea di Tanah Suci Mario Joa. Di sana tepatnya di ruangan otoritas, para tetua Gorose terlihat sedang mendiskusikan situasi yang terjadi di negeri Wano Kuni. Salah satu Gorose di sana bertanya, apakah layak kehilangan salah satu agen CP0 dan membuat Kaido marah? Gorose dengan rambut gimbal menjawab, kalau hal itu sepadan. Soalnya situasi yang ditimbulkan di masa depan lebih mengkhawatirkan jika hal itu tidak dilakukan. Sementara itu, Gorose yang membawa pedang pun menjelaskan guys, kalau pemerintah dunia udah mencoba menjaga buah Gomu Gomu no Mi bersama-sama di setiap eranya. Tapi entah bagaimana buahnya selalu hilang dan 800 tahun pun sudah berlalu. Kemudian Gorose dengan janggut dan kumis besar membalas kalau buah iblis itu seperti melarikan diri dari mereka. Sementara Gorose dengan bintik di kepalanya bilang kalau kemungkinan hal itu dikarenakan buah Zoan memiliki pikirannya sendiri. Belum lagi buah itu memiliki nama God atau nama lain dari buah iblis Gomu Gomu no Mi. Dan nama asli dari buah iblis Gomu Gomu no Mi pun dibongkar guys oleh Gorose dengan rambut pirang. Yang mana dia mengatakan kalau nama buah iblisnya adalah Hito Hito no Mi Mythical Zoan model Nika. Dan di momen selanjutnya setelah perbincangan para tetua Gorose, dalam sebuah halaman ganda kita dikasih lihat guys, ada siluet Luffy dengan bulan purnama di belakangnya. Siluet itu mirip banget dengan siluet Nika yang selama ini kita tahu. Bersama dengan panel itu, kita juga diperlihatkan bahwa kita selalu dikasih efek suara drum dan tawa dari Luffy. Dan next moment pun kembali lagi ke Marijoa, di mana salah satu Gorose ngejelasin kalau efek kekuatan dari buah Hito Hito no Mi model Nika ngebuat penggunanya memiliki tubuh dengan sifat karet. Sehingga dia bisa bertarung dengan cara apapun yang dia mau. Dan dia pun bisa membuat orang-orang tersenyum kemanapun dia pergi. Dia adalah seorang kesatria pembebasan yang juga dikenal sebagai Nika, sang dewa matahari.
Lalu jika buah iblis itu bangkit atau masuk ke mode awakening, buah iblis itu bakalan ngasih tubuh karet yang lebih banyak kekuatan dan kebebasan. Buah iblis itu adalah kekuatan paling konyol di dunia ini. Next moment pun pindah ke aula harta karun di lantai 2 kastil Onigashima, di mana saat Orochi masih terjebak di bawah reruntuhan, dia bilang, "Hey Hiyori, aku juga menghargai Oden, aku digunakan oleh Kaido. Ayo kabur bersama dari sini." What? Emang gak ada malu nih Orochi guys. But untungnya Hiyori bukanlah gadis bodoh, makanya dia ngejawab, "Ayahku menepati janjinya kan? Dia percaya pada janji yang kau dan Kaido buat untuk membebaskan Wano. Makanya selama 5 tahun, ayah menari seperti orang konyol. Bahkan hal itu berlawanan dengan keinginan keluarganya. Tapi ayahku tetap menepati janjinya. Dia percaya pada janji untuk membebaskan mereka semua." Pokoknya di momen itu Hiyori menceritakan apa yang ayahnya lakukan dan betapa percayanya dia. Meski akhirnya Oden harus berakhir di sebuah kuali yang sangat panas. Namun walau begitu sampai akhir perjuangannya, Oden selalu melakukan segalanya dengan senyuman. Hiyori sendiri bisa mengetahui semua hal itu karena saat ayahnya sedang menjalani hal sulit, dia pernah berbicara dengan Oden tentang bagaimana kondisinya. Namun sang ayah tetap berkata kalau dia baik-baik saja. Namun meski Hiyori udah menceritakan apa yang dia rasakan, sang shogun ganteng itu guys, tanpa rasa malu ngejawab, kalau Oden memanglah samurai yang hebat. Makanya sebagai shogun, dia sangat menghormati Kozuki Oden. Seakan capek ngedengar semua omongan kosong dari Orochi, Hiyori pun membuka topengnya lalu dia berteriak, "Namaku Kozuki Hiyori. Kau sebaiknya diam, pria kurang ajar. Bahkan saat aku kelaparan dan menggunakan pakaian yang jelek, aku tetap hidup dengan bangga atas nama ayahku." Ngedengar semua perkataan Hiyori, Orochi merasa ketakutan. Makanya dia bertanya, "Kau gak akan melakukan apapun kepadaku kan? Balas dendam udah gak zaman sekarang. Dan meski kau melakukannya, kau tetap gak punya kesempatan untuk mengalahkan Kaido." Di momen selanjutnya, kita tiba-tiba aja dikejutkan guys dengan kemunculan Kazenbo dalam versi kecil. Kazenbo kecil itu tetap meneriakkan nama Orochi sambil berjalan ke arah mereka berdua. Melihat kedatangan Kazenbo, Orochi seakan melihat harapan. Makanya dia berkata, "Kau datang di waktu yang tepat Kanjuro. Sekarang balikan keadaan dan bakarlah wanita itu." Namun meski udah dikasih perintah seperti itu, Kazenbo bukannya bergerak menuju Hiyori, malahan dia bergerak ke arah Orochi. Makanya di momen selanjutnya kita dikasih lihat momen Orochi yang terbakar dengan sangat hebat guys. Hiyori yang melihat itu dengan mata masih berkaca-kaca berkata kalau Fajar akan datang karena klan Kozuki selalu menepati janjinya. Next moment pun kita kembali lagi ke atas atap Onigashima guys, yang memperlihatkan siluet Luffy dengan bulan penuh di latar belakangnya. Di momen itu Luffy berkata kalau dia merasa seperti bisa melakukan apapun yang dia inginkan, dan detak jantungnya terasa sangat menyenangkan. Namun Luffy sadar kalau saat ini adalah puncak dari kekuatannya. Makanya dia berkata, "Inilah Gear 5. Terakhir, chapter 1044 ditutup dengan momen yang sangat epik, di mana di lantai pertunjukan terjadi ledakan besar. Haki Raja tingkat tinggi datang dari atas atap Onigashima. Lalu kilat hitam terlihat menembus atap dan bawahan Kaido pun mulai jatuh pingsan dengan busa di mulutnya. Well, Kaido yang melihat hal itu mulai ngerasa khawatir, sekaligus bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Satu info yang penting lagi guys, no break next week, alias minggu depan gak libur. Jadi kita gak perlu terlalu lama nih buat nunggu gimana kelanjutannya. So segitu aja lah buat konten kita kali ini guys. So see you again next time. Adios Caramelo, stay safe everyone. Salam Animania.